Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring kimia lintas minat. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang unsur-unsur periode ketiga. Simak penjelasan yang akan Ibu sampaikan baik-baik ya. Apabila kita tengok SPU, unsur-unsur periode ketiga itu ini. Letaknya pada lajur vertikal ketiga pada sistem periodik unsur. Adapun anggota dari unsur-unsur periode ketiga adalah Na atau natrium, Mg atau magnesium, Al atau aluminium, Fi atau silikon, P atau fosfor, S atau belerang, Cl atau klorin, dan Ar atau argon. Sekarang kita belajar sifat fisika dari unsur-unsur periode ketiga. Yang pertama, kita akan belajar dulu keteraturan titik cair dan titik didihnya. Nah, untuk titik cair dan titik didih, dari Na ke Al itu titik cair dan titik didihnya naik. Kenapa? Karena ikatan logamnya semakin kuat yang disebabkan oleh pertambahan elektron valensi. Kemudian, titik cair dan titik didih unsur-unsur periode ketiga mencapai puncaknya di Si atau silikon. Karena silikon ini dapat membentuk struktur kovalen raksasa yang sangat kuat dan ikatannya sangat susah untuk dilepaskan. Berikutnya, untuk P ke S itu titik didihnya mengalami kenaikan. Kenapa? Karena di alam P berwujud sebagai P4, di mana MrP4 itu 124. Kemudian S atau belerang di alam terdapat dalam alotrop S8, di mana Mr dari S8 itu sama dengan 256. Karena Mr dari S8 lebih besar daripada Mr dari P4, makanya titik didih dari S8 akan lebih besar daripada P4. Selanjutnya, dari S ke Ar, titik cair dan titik didihnya mengalami penurunan. Hal ini berkaitan dengan Mr molekul dari unsur-unsur ini dalam wujud molekulnya yang ditemukan di alam. Sudah Ibu sampaikan tadi bahwa S di alam berwujud sebagai alotrop S8 dengan Mr256. Kemudian Cl di alam berwujud sebagai gas diatomik Cl2 yang nilai Mr-nya sama dengan 71. Dan Ar atau argon ditemukan dalam bentuk gas monoatomik atau gas tunggal yang Mr-nya sama dengan 40. Karena terjadi penurunan Mr dari S ke Ar, makanya nanti titik didih dan titik cairnya akan mengalami penurunan juga. Selanjutnya, kita pelajari energi ionisasi untuk unsur-unsur periode ketiga. Energi ionisasi merupakan energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron di kulit terluar. Semakin sulit suatu atom untuk melepaskan elektron di kulit terluarnya, maka akan semakin besar energi ionisasi yang dimilikinya. Pada umumnya,
energi ionisasi akan bertambah dengan bertambahnya elektron valensi untuk unsur-unsur yang terletak dalam satu periode. Dengan kata lain, dari kiri ke kanan dalam satu periode, energi ionisasinya semestinya semakin besar. Tetapi setelah dilakukan pengukuran, keteraturan energi ionisasi untuk unsur-unsur periode ketiga adalah seperti ini. Jadi dari Na ke Mg itu naik, dari Mg ke Al itu turun yang semestinya naik, dari Al ke Si naik lagi, dari Si ke P naik juga, kemudian dari P ke S justru turun, semestinya naik. Kemudian dari SCl ke Ar naik. Sekarang mari kita telaah bersama apa yang menyebabkan ketidakteraturan energi ionisasi untuk unsur-unsur periode ketiga. Yang pertama, mengapa dari Mg ke Al energi ionisasinya turun yang semestinya adalah naik? Hal ini dapat dijelaskan apabila kita melihat konfigurasi elektron dari unsur Mg dan unsur Al. Mg dengan nomor atom 12 konfigurasinya adalah Ne3S2. Dapat kita lihat di sini bahwa subkulit terakhir dari Mg12 adalah 3S2. Tentu kalian masih ingat bahwa subkulit S itu terdiri dari satu orbital seperti ini, di mana setiap orbital itu diisi maksimal 2 elektron. Karena orbital S di sini memiliki 2 elektron, maka orbital S-nya sudah penuh terisi 2 elektron. Nah, orbital yang penuh itu bersifat stabil. Karena stabil, kedudukan elektronnya sudah tidak bisa diganggu-gugat atau sangat sulit diganggu-gugat, sehingga elektronnya sangat susah untuk lepas. Itulah yang menyebabkan energi ionisasinya cenderung tinggi. Kemudian untuk Al13, konfigurasi elektronnya adalah Ne, 3S2, 3P1. Dapat kita lihat di sini bahwa subkulit terakhirnya adalah 3P1. Tentu kalian masih ingat bahwa subkulit P itu mengandung 3 orbital. 3 orbital cuma keisi 1 elektron. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kedudukan elektron ini sangat tidak stabil karena dia sendirian dan akan gampang sekali lepas. Sehingga energi ionisasi atau energi untuk melepaskan elektron dari 3P1 ini akan cenderung kecil. Sekarang kita pelajari mengapa energi ionisasi dari P ke S turun yang semestinya naik. Nah, jika kita lihat dari konfigurasi elektronnya, untuk P dengan nomor atom 15 konfigurasinya Ne 3S2 3P3. Subkulit terakhirnya berupa 3P3. Sudah Ibu sampaikan tadi bahwa subkulit P mengandung 3 orbital. Nah, dari 3 orbital ini sudah terisi 3 elektron. Makanya itu disebut sebagai orbital setengah penuh. Orbital setengah penuh itu juga bersifat stabil. Karena stabil, kedudukan elektronnya susah untuk diganggu-gugat dan susah untuk lepas. Sehingga diperlukan energi yang cenderung besar untuk melepaskannya. Kemudian untuk S16 konfigurasinya Ne 3S2 3P4.
subkulit terakhirnya adalah 3p4. Jadi di orbital P terisi 4 elektron seperti ini. Nah, orbital P4 ini tidak memenuhi kaidah setengah penuh apalagi penuh. Karena itu sifatnya cenderung tidak stabil apabila dibandingkan dengan orbital 3p3. Sehingga kedudukan elektronnya masih dapat mudah lepas. Karena elektronnya mudah lepas, energi yang diperlukan untuk melepaskannya pun akan cenderung kecil. Selanjutnya kita belajar sifat kimia dari unsur-unsur periode ketiga. Yang pertama untuk sifat logam dan non-logam. Na, Mg, dan Al merupakan unsur logam. Si merupakan unsur metaloid atau semilogam, sedangkan P, S, dan Cl merupakan non-logam. Berikutnya untuk sifat reduktor dan oksidator. Na, Mg, Al, Si, P, dan S berwujud atau bersifat reduktor. Sedangkan P, S, dan Cl bersifat oksidator. Berikutnya untuk sifat keasaman dan kebasaan. P, S, dan Cl cenderung bereaksi untuk membentuk senyawa yang bersifat asam. Kemudian Al itu dapat bereaksi dengan senyawa yang bersifat asam maupun senyawa yang bersifat basa. Kemudian untuk Na, Mg, dan Al cenderung bersenyawa untuk membentuk senyawa yang bersifat basa. Terakhir, kita akan mempelajari pembuatan unsur-unsur periode ketiga. Pertama untuk unsur Na dan Mg, mereka dibuat melalui proses Down atau elektrolisis lelehan garam halidanya. Kemudian untuk Al dibuat dengan metode Hall-Héroult. Si dan P dibuat dengan metode reduksi, S dibuat dengan metode Fresh, Cl dibuat dengan elektrolisis larutan NaCl hasil pemekatan air laut dalam sel diafragma. Kemudian untuk Ar dibuat dengan cara penyulingan bertingkat udara cair atau destilasi bertingkat udara cair. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kimia hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.